Nah, di audio kali ini kalian akan belajar materi subbab A tentang reformasi sebagai awal demokrasi yang terbuka, khususnya membahas pengertian revolusi dan reformasi, serta detik-detik menuju reformasi. Di akhir pembelajaran, diharapkan kalian dapat memahami bagaimana reformasi itu muncul sebagai awal demokrasi terbuka dan dapat membedakan antara revolusi dan reformasi, serta menerangkan bagaimana situasi detik-detik menuju reformasi. Baiklah, tetap fokus dalam menyimak audio ini ya. Materi kali ini akan sangat menarik. Mari simak penjelasan berikut ini. Apakah kalian mengetahui perbedaan pengertian revolusi dan reformasi? Teman-teman, keduanya mengandung persamaan, yakni terkait dengan kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, secara pengertian keduanya memiliki perbedaan. Sebelum menjabarkan mengenai detik-detik jelang reformasi di Indonesia, akan diberikan terlebih dahulu pengertian revolusi dan reformasi agar kalian dapat memahami perbedaan di antara keduanya. Yuk simak penjelasannya. Sebenarnya revolusi dan reformasi memiliki pengertian yang berbeda. Revolusi merupakan perubahan ketatanegaraan atau suatu bidang yang dilakukan dalam jangka waktu cepat. Selain itu, revolusi dapat juga diartikan sebagai perubahan sistem politik yang berlangsung dengan cepat dan total melalui mekanisme di luar aturan konstitusi. Menurut Jonathan Steele dalam Kun Cahyono tahun 2002, terjadinya revolusi sangat terkait dengan masalah kekuasaan dan kemiskinan. Jika suatu negara terjadi revolusi, maka otoritas lama akan runtuh, kekuasaan dan kekayaan elit yang lama kemudian dibagikan kepada pelaku baru. Kelompok pengusung revolusi ini merupakan kelompok yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat secara umum. Teman-teman, menurut Kun Cahyono tahun 2000, reformasi merupakan suatu bentuk perubahan dalam sistem politik demokrasi yang terjadi baik secara cepat maupun berangsur-angsur melalui mekanisme lembaga pemerintahan yang ada. Reformasi terjadi apabila terdapat aliansi kelompok yang mendukung adanya perubahan di dalam pemerintahan dan kalangan moderat. Aliansi kelompok ini mengalahkan elit garis keras maupun kelompok radikal di kalangan oposisi. Aspek-aspek yang menjadi sasaran perubahan dalam reformasi diantaranya aspek pendidikan, reformasi birokrasi, kebebasan berpolitik dan berekspresi, serta reformasi ekonomi dalam rangka pengembangan infrastruktur. Teman-teman, sejarah mencatat pada periode akhir pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami berbagai krisis yang kompleks dan rumit. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, krisis ekonomi Indonesia terjadi karena hutang jangka pendek yang bernilai cukup besar dalam bentuk dolar Amerika. Pada 1997, jumlah hutang tersebut mencapai 30 hingga 40 miliar USD. Di saat yang sama, cuaca di sekitar wilayah Indonesia saat itu sedang tidak bersahabat dan tidak menentu. Sepanjang tahun 1997 sampai 1998 terjadi badai kekeringan El Nino yang mengakibatkan produksi beras berkurang 10% dari produksi tahun sebelumnya. Dampak buruk kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan juga mengakibatkan krisis polusi udara di Indonesia yang meluas hingga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sejarawan Rick Leves dalam bukunya di tahun 2008 halaman 686 hingga 689 mengatakan bahwa pada awal 1998 ketika krisis ekonomi semakin buruk, Presiden Soeharto menerima panggilan dari Bill Clinton yang merupakan Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Goh Chok Tong dari Singapura yang mendesaknya untuk menerima proposal dari IMF. Akan tetapi, IMF akan menunda bantuannya apabila Indonesia tidak melakukan reformasi yang realistis. Akibat semakin memburuknya krisis ekonomi,
tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi pun kian meningkat. Masyarakat menilai rezim Orde Baru tidak mampu mereformasi dirinya. Mei 1998 merupakan bulan penuh arti penting dalam sejarah reformasi di Indonesia. Serangkaian peristiwa penting terjadi setiap hari sejak awal Mei. Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah pengumuman tersebut, Wakil Presiden B.J. Habibie langsung dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Rick Leves pada bukunya tahun 2008 halaman 693 mengatakan bahwa Baharudin Yusuf Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia pada tahun 1998 hingga 1999. Sebagai presiden yang menjabat selama 17 bulan, Habibie sangat berjasa kepada masyarakat karena telah memperkenalkan reformasi yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Berdasarkan informasi dari surat kabar harian Kompas tanggal 23 Mei 1998, setelah mengucapkan sumpah sebagai presiden, B.J. Habibie segera menyusun kabinet reformasi pembangunan. Gerak cepat ini merupakan langkah dalam menjawab tantangan reformasi. Ciri khas dari gerakan dan aspirasi reformasi ialah perkembangannya yang serba cepat. Cendekiawan Nurholis Majid melukiskannya sebagai hitungan detik. Reformasi ini memang dibentuk dalam situasi yang tidak normal ketika Indonesia masih mengalami krisis. Teman-teman, berikut ini adalah urutan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada masa reformasi. Simak dengan seksama ya. Yang pertama adalah Baharudin Yusuf Habibie. Beliau menjabat sebagai presiden tanpa ada wakil yang mendampinginya. Masa jabatan dimulai dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Kedua, Abdurrahman Wahid dengan wakilnya adalah Megawati Soekarno Putri. Masa jabatan dimulai dari tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Ketiga, Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Abdurrahman Wahid, kini menjadi presiden, dan Hamzah Haz sebagai wakilnya. Masa jabatan kepemimpinannya dimulai dari tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Keempat, Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia sebanyak 2 periode, yakni periode pertama dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009. Muhammad Yusuf Kalla sebagai wakilnya kala itu. Lalu, pada periode kedua, dimulai dari tanggal 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014 dan Budiono sebagai wakilnya. Kelima, Joko Widodo. Beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode. Periode pertama dimulai pada 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dengan wakilnya adalah Muhammad Yusuf Kalla. Lalu pada periode kedua, beliau bersama Ma'ruf Amin sebagai wakilnya menjabat sejak 20 Oktober hingga sekarang.